Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar di hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat ya. Dan ibu doakan mudah-mudahan anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan ibu di pelajaran tematik ya. 2 hari yang lalu kita sudah mengikuti ulangan harian ya. Dan alhamdulillah nilai ulangan harian semuanya bagus. Semuanya dapat nilai yang bagus ya, alhamdulillah. Nah, di hari ini kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Nah, coba kalian buka buku paketnya. Halaman 84. Menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi. Misalnya, informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda-benda sangat beragam. Nah, coba kalian bisa baca teks yang ada di 84. Nah, nanti setelah kalian membaca teks tersebut, kalian bisa mendapatkan atau bisa mendapatkan informasi yang ada pada teks tersebut. Nah, nanti kalian bisa mengamati, bisa tahu informasi yang ada di dalam teks tersebut ya. Nanti coba kalian baca teksnya. Selanjutnya, buka halaman 86. Menyebutkan kosakata tentang benda. Banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Lanjut. Nah, coba kalian lihat. Di sini ada gambar apa, yuk? Nah, ini adalah gambar kelereng ya. Nah, kita bisa lihat, perhatikan kelereng. Kelereng itu bentuknya bola kecil yang terbuat dari bahan kaca. Dan warnanya itu bening berwarna-warni. Permukaannya itu halus dan licin. Dan kegunaannya adalah untuk bermain dengan cara dijentik jari. Ya. Itu merupakan kegunaan dari kita menyebutkan tentang benda yang bernama kelereng ya. Nah, selanjutnya buka lagi halaman 90. Menyebutkan kosakata tentang benda. Kita dapat menambah pengetahuan kata dengan membaca teks. Nah, yang pertama, ketika selesai membaca, catatlah kata yang menurutmu sulit. Nah, jadi, nanti setelah kalian membaca teks, coba catat apa yang menurut kalian itu sulit. Jadi harus ditulis di buku ya.
Yang kedua, lalu tanyakan arti kepada guru atau orang tuamu. Jadi setelah kalian menulisnya, kalian tanyakan arti yang sudah kalian tulis di buku tersebut kepada guru atau orang tua kalian ya. Dan yang ketiga, setelah kalian membaca, setelah kalian menanyakan apa itu arti dari tulisan yang sudah kalian tulis itu, yang terakhir itu kalian bisa menambah pengetahuan ya. Jadi kalian setelah membaca terus menulis lalu menanyakan arti, nah berarti kalian sudah menambah ya pengetahuan kalian. Jadi bertambah pengetahuannya itu. Coba kalian bisa lihat. Berikut adalah beberapa kosakata tentang keragaman benda. Kosakata yang pertama, halus. Nah, halus itu artinya tidak kasar, lembut, dan licin. Yang kedua, kasar. Artinya kasar, kesat, tidak halus waktu diraba. Yang ketiga, tetap. Tetap itu artinya tidak berubah keadaannya dan kedudukannya. Dan yang terakhir itu berubah. Nah, artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Nah, itu merupakan kosakata. Pasti kalian belum tahu ya kosakata keempat tersebut. Nah, kalian nanti bisa tulis kosakata yang menurut kalian sulit di buku tulis ya. Itu ya anak-anak. Selanjutnya buka lagi di halaman 94. Menuliskan hasil pengamatan tentang benda. Nah, kamu sudah mengetahui ya sifat dan bentuk benda. Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Jadi, mengamati itu berarti kita melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai, kamu dapat menuliskan hasil pengamatanmu. Nah, jadi kalian mengamati atau melihat dan memperhatikan dengan teliti. Nah, setelah selesai mengamati, kalian dapat menuliskan hasil dari pengamatan yang sudah kalian perhatikan tadi, ya. Langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan. Yang pertama, amati dengan teliti benda-benda yang diamati. Jadi yang pertama itu kalian harus perhatikan dengan teliti benda-benda yang kalian lihat tadi. Jadi harus teliti. Jadi teliti itu harus benar-benar dilihat oleh kalian ya. Yang kedua, catatlah hasil pengamatan meliputi nama benda, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. Jadi setelah kalian mengamati, kalian harus catat. Jadi misalkan nama bendanya itu apa, dan apa yang terjadi nanti, terus apa saja yang harus dilakukan, dan setelah itu kenapa bisa terjadi ya. Dan yang terakhir, tuliskan hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang ya. Selanjutnya di halaman 97, mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Ayo ingat kembali mengenai keragaman benda. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah. Bentuk benda yang dapat berubah misalnya air. Nah, contoh bentuk benda yang dapat berubah misalnya air
Kenapa air? Nah, karena air ini bisa berubah-ubah ya. Misalnya, air itu dimasukkan ke dalam botol. Berarti air itu bisa berbentuk seperti botol ya, eh, bot, sesuai ukuran botol yang diisi oleh air. Nah, itu merupakan bentuk benda yang dapat berubah. Ada juga benda yang sifatnya mirip air, seperti minyak, lem, dan tinta. Selanjutnya, kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasi. Jadi, setelah kalian dapat mengetahui berbagai macam sifat benda dengan melakukan pengamatan, pengamatan itu maksudnya memperhatikan. Nah, setelah memperhatikan, kalian bisa menemukan informasi tersebut dari hasil pengamatan yang kalian sudah amati ya. Ya, begitu anak-anak. Mungkin mata pelajaran tematik hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.